Pemirsa, kemeriahan perayaan Tahun Baru Imlek masih dirasakan warga Tionghoa di Vihara Budi Mulia, Jalan Raya Sinar Budi, Jakarta Utara. Seperti apa kemeriahan di lokasi? Telah ada reporter Jak TV, Priscila Puspa, yang akan melaporkannya langsung dari lokasi. Silakan rekan Priscila dengan laporan Anda. Ya, Tiara dan juga pemirsa, hari ini 5 Februari 2019 diperingati sebagai Hari Imlek, Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina. Dan hari ini merupakan hari yang bahagia untuk seluruh etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang memperingati Tahun Baru. Dan untuk mengetahui sebenarnya mengenai Imlek itu sendiri dan seperti apa pernak-pernik ataupun kesukaan ataupun perayaan Imlek sendiri, saat ini saya sudah bersama dengan analis Feng Shui dan juga keberuntungan, Suhu Sianggi. Selamat malam, Suhu. Ya, selamat malam. Suhu, sebelumnya Kongsi Facai dan kita mau pengen tahu nih, sebenarnya Imlek tahun ini lebih meriah dibandingkan tahun lalu atau seperti apa, Suhu? Ya, tahun ini sedikit lebih meriah ya dibanding tahun lalu. Tapi sebetulnya selain tahun kemarin, sebelum-sebelumnya juga sangat meriah. Jadi ini hanya situasional aja ya. Dan kita tahu sendiri kalau Imlek kan ini nuansanya merah seperti itu. Nah, itu apakah ada makna seperti apa sih, Su? Ya, merah itu mewakili segala sesuatu yang bergembira, yang berbahagia. Jadi kalau urusan merah itu adalah semua urusan yang berkaitan dengan bergembira, seperti perkawinan, kelahiran, panjang umur ya, itu Brisley ya. Dan lain-lain, itu semua yang berbahagia itu adalah merah. Sebaliknya kalau yang kurang itu adalah putih. Jadi di masyarakat Tionghoa itu ada urusan merah, urusan putih. Urusan merah itu ya termasuk perayaan Imlek itu sesuatu yang berbahagia karena itu pakai merah semua. Ya, termasuk ini baju merah ya. Dan paling bahagia untuk tahun ini apakah seperti apa? Sio-sio yang sudah ada seperti yang kita tahu, sio babi tanah itu seperti apa, Mak? Oke, jadi babi tanah itu sebetulnya hanya penanda tahun. Setiap tahun itu ada satu sio yang diwakili. Seperti tahun kemarin itu adalah tahun anjing, jadi anjing tanah. Tahun ini juga tanah, tapi babi tanah ya. Jadi babi tanah itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tetap ada sesuatu yang bagus, ada yang kurang bagus. Tapi di setiap tahun baru secara tradisi itu banyak sekali orang yang suka meramal-ramal untuk perakirakan ada apa yang terjadi. Seperti di 2019 tahun lalu, saya sempat menulis di kalender saya bahwa akan ada gempa, akan ada bencana yang besar, dan ternyata terjadi. Tahun ini 2019 pun di kalender saya ada sesuatu yang ditulis ya. Nah, jadi itu sebetulnya nggak ada kaitan dengan tahun babi pasti bagus, pasti kurang bagus. Tapi kita lebih menganggap pada suatu harapan bahwa setiap tahun itu harus bagus. Karena itu ya, saya mengatakan babi tahun 2019 itu adalah babi gendut, babi gemuk. Karena tanah itu gemuk, tanah itu gembur. Ya, karena gembur itu baru bisa menumbuhkan padi dan tanaman yang lain. Jadi kita harapkan tahunnya itu bagus, ya seperti babi yang gembur ya, gemuk begitu. Nah, tadi kita juga melihat di sini banyak pernak-pernik dan seperti yang nampak di belakang kita saat ini itu ada makna jeruk, ada kipas dan ada pernak-pernik lainnya. Ini apakah memang pernak-pernik Imlek ini dibutuhkan atau seperti apa? Sebenarnya itu ada suatu harapan ya, harapan yang diujukan pada benda. Ya seperti jeruk, jeruk itu bunyinya adalah kan ya, kan ci. Kan itu walau baik diucapkan secara kan atau ci, itu semuanya ada bagus. Kan itu ada manis, ci itu ya adalah baik, bagus. Jadi jeruk itu menjadi sebuah barang favorit yang mewakili segala sesuatu yang bagus dan manis. Kemudian bunga yang merah yang seperti itu namanya furong. Furong itu menggambarkan tentang kekayaan dan keberuntungan. Nah, jadi itu setiap itu ada maknanya. Kalau babi itu sih cuma penanda tahun aja, kebetulan tahun babi dikasih babi gitu. Ya, kipas itu adalah tanda terpelajar ya. Nah, itu pelajar biasa bawa kipas satu tuh. Kipas. Dan kita tahu tadi pagi juga Gubernur Anies Baswedan mendatangi petak 9 seperti itu dan melepas burung. Seperti sebenarnya tuh apa sih maknanya? Apakah memang hanya untuk etnis Tionghoa saja atau orang di luar etnis Tionghoa juga boleh melepas burung? Sebetulnya semua orang bisa. Karena ini tidak ada kaitan dengan agama. Jadi Imlek itu bukan agama tertentu. Terutama agama Buddha, banyak yang kaitkan dengan agama Buddha. Soalnya bukan. Imlek itu hanya suatu tradisi yang disebut festival musim semi. Jadi karena pada waktu dulu ya sampai sekarang juga ya di daerah sana
Tiongkok sana, itu ada 4 musim. Jadi ketika musim salju datang, dulu nggak ada musim pendingin atau musim pemanas, sehingga semua kegiatan akan berhenti total. Karena itu datangnya musim semi, untuk mengembalikan kegiatan sepanjang tahun itu perlu dirayakan. Jadi turun-temurun sampai sekarang. Kemudian mayoritas di sana itu agama Taois dan Buddhis, karena itu dikaitkan dengan Buddhis. Sebenarnya tak ada kaitan. Negara-negara lain di Asia itu banyak juga yang ada perayaan Imleknya ya, Imlek festival musim seminya. Seperti di Jepang, di Vietnam, di Korea, sekitar Kamboja itu juga ada. Termasuk kita. Makna melepas burung itu sendiri apa? Itu adalah suatu kebebasan ya. Jadi sebetulnya kita mengharapkan segala sesuatu yang bagus sepanjang tahun ya. Termasuk ya hewan itu jangan dikurung. Kasihan dong ya burung dikurung ya. Burung itu harus dikembalikan kepada habitatnya di alam bebas supaya mereka bebas. Kita juga mengharapkan manusia itu memiliki kebebasan seperti burung, karena itu burung menjadi favorit. Kemudian burung karena dia gampang bisa dilepas di mana-mana, jadi sehingga banyak diterapkan di mana-mana. Padahal melepas hewan itu adalah semacam welasasi cinta kasih, ya. Itu terhadap binatang apapun bisa, hewan apapun bisa. Seperti banyak yang melepas kura-kura, ada yang melepas ikan, ada yang melepas hewan-hewan yang lain. Itu semuanya maknanya sama sebenarnya. Suhu, ada pesan atau harapan terkhusus dari Suhu untuk umat ataupun untuk tahun ini seperti apa? Ya seperti kebanyakan orang ya, bahwa kita selalu mengharapkan sebuah tahun baru adalah awal yang baru, bahwa sepanjang tahun baru kita bisa melewati segala sesuatu yang terbaik, terbagus, memiliki banyak uang, banyak rezeki sepanjang tahun. Terlepas daripada tahun ini ada tahun politik dan siapakah yang menang, nomor 1, nomor 2 itu urusan kedua. Pertama adalah kesejahteraan, keamanan, kekayaan dan panjang usia. Ya, semoga semua orang, ya tidak hanya masyarakat Chinese atau Indonesia Tionghoa, tapi semua masyarakat Indonesia memiliki hoki yang baik seperti yang tahun ini. Terima kasih untuk waktunya Suhu. Yang kita memang mengharapkan tahun ini berjalan lancar dan juga semuanya juga membawa berkah dan kita semua beruntung. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Vihara Budi Mulia. Kongsi Facai, Sinan Koele. Kembali ke studio Tiara. Ya, terima kasih rekan Priscilla Puspa yang melaporkan langsung dari lokasi. Selamat bertugas kembali.